warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiska Rosina Gumelar, mahasiswa S1 Kebidanan Reguler B Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kultum darah wanita dan permasalahannya dalam pandangan Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semuanya. Yang saya hormati Bapak Puji Handoko SAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Muhammadiyahan dan teman-teman angkatan pertama reguler B S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gombong. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan. Semoga nikmat ini kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas tentang darah wanita dan permasalahannya dalam pandangan Islam. Yang akan kita bahas adalah haid. Kata haid berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah banjir atau mengalir. Haid adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa melahirkan atau semasa sakit, dan darah tersebut keluar pada masa tertentu. Darah haid berasal dari penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan proses pembentukan janin yang nantinya berfungsi sebagai sumber makanan bagi janin yang ada dalam seorang ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhur fa iza tataharna wa tuhunna min haitsu amarakumullah inna loha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya adalah, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sedangkan pandangan wanita pada masa pra-Islam adalah yang pertama dari pandangan Yahudi, itu tidak memperkenalkan bagi suami bersendau gurau kepada istrinya ketika dalam keadaan haid. Bahkan sebuah larangan keras seorang suami memasuki rumah di mana pada waktu itu terdapat istrinya sedang haid. Hal tersebut terlalu ekstrim dan menunjukkan pendiskreditan terhadap kaum wanita. Sedangkan dari pandangan Nasrani, tidak ada larangan apapun bagi wanita haid, termasuk diperbolehkannya suami melakukan hubungan intim terhadapnya. Padahal, dalam pandangan medis pun, hubungan badan yang dilakukan suami istri pada waktu haid dapat mengganggu kesehatan wanita, khususnya pada rahim. Hikmah haid adalah maha mulia sebaik-baiknya penciptaan gumpalan darah di rahim seorang ibu sebagai sumber makanan instan bagi janin di dalamnya yang belum bisa mencerna atau mendapatkan makanan dari luar kandungan. Maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan darah tersebut dari rahim seorang wanita yang tidak hamil melalui siklus haid karena memang tidak membutuhkannya. Dengan begitu, kondisi rahim seorang wanita akan selalu siap bila ada janin di dalamnya. Pendapat ulama fikih, sebagian besar ulama menyatakan usia balik wanita itu di atas usia 9 tahun menurut perhitungan tahun Komariah. Para ulama berpendapat mengenai batasan umur untuk perempuan haid, sehingga ketika ada perempuan yang mengalami haid sebelum dan sesudah batasan usia tersebut, bisa dipastikan darah yang keluar dari rahim perempuan adalah darah penyakit dan bukan dari darah haid. Perbedaan itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari nas mengenai hal itu. Para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.
Imam Syafi'i juga berpendapat tidak ada batasan umur bagi terhentinya masa haid. Selama perempuan itu hidup, haid masih mungkin terjadi padanya, tetapi biasanya sampai umur 60 tahun. Sedangkan pendapat mazhab Hambali, batasan umur perempuan haid adalah 52 tahun. Hal ini berdasarkan kaul Aisyah. Ketika perempuan sampai umur 57, dia sudah keluar dari batasan haid, dan juga menambahkan perempuan tidak hamil setelah ia berumur 50 tahun. Menurut ahli medis, permulaan masa haid atau menarche bagi masing-masing wanita adalah berbeda. Jenis, suku, bangsa, kesehatan, lingkungan, ras, iklim, serta daerah ikut mempengaruhinya. Perempuan di Indonesia misalnya, permulaan masa haid itu antara 13 sampai 15 tahun karena pengaruh iklim tropis. Sedangkan perempuan Arab atau negara padang pasir lainnya yang rata-rata usia haid antara 11 sampai 12 tahun. Namun, kini di Indonesia ada pola pergeseran siklus haid antara 9 sampai 10 tahun sudah haid. Pergeseran siklus haid ini disebabkan bertambahnya taraf kesejahteraan yang mengakibatkan pada pertumbuhan fisik atau tubuh mereka, di mana secara fisik tubuh anak-anak Indonesia sekarang jauh lebih baik dibanding dengan orang tua mereka. Selain itu juga berpengaruh pada tingkat kematangan secara biologis, misalnya permasalahan menarche bagi anak wanita. Usia wanita yang haid dialami setiap wanita antara 9 tahun komariah atau paling muda. Jika sebelum itu keluar darah haid, maka bukan darah haid sampai usia 55 usia paling tua. Sedangkan ulama Hanafi umur putus haid itu 55 tahun dan ulama Maliki umur putus haid itu 70 tahun. Sedangkan ulama Syafi'i tidak ada batasan umur putus haid, tetapi menurut kebiasaan yaitu usia 65 tahun. Ulama Hambali umur putus haid yaitu 52 tahun. Siklus wanita haid yang normal adalah per 28 hari setiap bulan. Masa haid paling pendek sehari semalam dan paling panjang itu 15 hari 15 malam. Dan kebiasaan keluarnya darah haid adalah 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Sedangkan masa suci minimal 15 hari 15 malam. Dan pada umumnya haid terjadi 1 kali dalam sebulan. Jadi masa suci itu 23 atau 24 hari. Adapun untuk masa suci paling banyak tidak ada batasannya. Dan masa suci antara nifas dan haid tidak disyaratkan 15 hari, meskipun terjadinya hanya sebentar. Dan sekarang adalah warna darah haid. Warna darah haid menurut ulama Hanafi hitam, merah, kuning keruh, kehijauan, dan warna seperti tanah. Sedangkan ulama Syafi'i ada 5, yaitu yang terkuat hitam, merah, coklat seperti tanah, kuning, dan keruh. Apabila wanita haid terbiasa dengan warna darahnya hijau, maka dihukum haid. Kemungkinan karena gizi buruk. Apabila dia melihat darahnya tidak berwarna hijau, maka tidak dihukum darah haid. Demikian penjelasan tentang haid menurut Islam. Mohon maaf bila banyak salah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.